Oke, ada sebuah program nasional yang kelihatannya mulia banget ya. Sebuah janji besar untuk generasi penerus kita. Tapi, tunggu dulu. Di baliknya, ternyata ada konsekuensi yang mungkin nggak kita duga, yang bisa jadi justru mengancam fondasi masa depan itu sendiri. Nah, kali ini kita akan bahas soal pilihan, soal prioritas, dan soal apa yang sering banget kita lupakan. Pertanyaan ini adalah inti dari semua yang akan kita bongkar hari ini. Apa coba hubungannya makan gratis buat anak-anak sama nasib gurunya? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Untuk bisa paham, kita mulai dari awal dulu. Kita masuk ke bagian pertama, sebuah inisiatif pemerintah yang kelihatannya super menjanjikan. Sebuah prioritas baru yang katanya sih untuk masa depan kita semua. Jadi programnya adalah Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Tujuannya di atas kertas bagus banget. Ini adalah investasi langsung buat anak-anak kita. Logikanya kan sederhana ya. Kasih mereka nutrisi yang baik, mereka jadi lebih sehat, lebih fokus belajar. Kedengarannya sempurna. Sebuah langkah konkret yang hasilnya bisa langsung dilihat oleh jutaan keluarga di Indonesia. Tapi, seperti biasa, selalu ada sisi lain dari cerita. Di balik riuhnya program ini, ada suara-suara kegelisahan yang mulai terdengar. Sekarang, coba kita geser sedikit pandangan kita ke orang-orang yang jadi jantung dari sistem pendidikan kita. Pertanyaan ini penting banget. Kalau anak-anak adalah fokus utamanya, lalu siapa dong yang jadi tulang punggung yang menopang mereka setiap hari di sekolah? Siapa yang sebenarnya menjalankan mesin pendidikan ini? Dan inilah kenyataan yang sering kali nggak terlihat. Banyak banget guru, terutama yang statusnya masih honorer atau PPPK paruh waktu, merasa nasib mereka seperti dilupakan. Ironis kan, mereka dituntut kerja profesional, beban kerjanya hampir sama kayak guru tetap, tapi hak dan kepastian hidup mereka, masih jauh panggang dari api. Mereka ini fondasinya, tapi justru mereka yang hidup dalam ketidakpastian. Nah, disinilah kita sampai pada sebuah dilema besar. Kenapa bisa begini? Kenapa pilihan sulit ini yang diambil? Yuk, kita coba pahami logika di balik kebijakan ini. Kenapa sih kok kelihatannya lebih milih merawat buah daripada menguatkan akarnya? Nah, coba deh perhatikan perbandingan ini. Ini kuncinya. Di satu sisi, program makan gratis itu ibaratnya kemenangan jangka pendek yang gampang banget dijual. Efeknya cepat, langsung kelihatan menyentuh jutaan orang. Sebaliknya, lihat sisi satunya, meningkatkan kesejahteraan guru. Wah, ini urusan yang rumitnya minta ampun. Prosesnya panjang, aturannya berlapis-lapis, dan hasilnya nggak bisa langsung dipamerkan besok pagi. Jadi ini adalah pertarungan klasik antara hasil instan yang populis melawan investasi fundamental jangka panjang. Oke, sekarang gimana kalau kita coba lihat masalah ini dari sudut pandang yang sama sekali beda? Kita tinggalin dulu kacamata kebijakan modern, kita coba mundur sejenak dan dengarkan sebuah kearifan kuno dari tanah Jawa. Wit gede ambruk, amargo oyot, ora kaopeni. Artinya, pohon besar itu bisa tumbang bukan karena angin kencang, tapi karena akarnya nggak pernah dirawat. Coba kita renungkan sejenak, dalam banget maknanya. Dan disinilah metaforanya jadi jelas banget. Guru itu adalah akarnya. Pondasi tak terlihat yang menyerap nutrisi dan pengetahuan. Sementara anak-anak kita adalah daun dan buahnya yang kita pengen lihat tumbuh lebat dan sehat. Apa yang terjadi kalau kita cuma sibuk menyirami daunnya tapi membiarkan akarnya kering? Ya, pohonnya mungkin kelihatan rimbun sesaat, tapi pada akhirnya dia akan jadi rapuh dan gampang tumbang. Dalam primbon Jawa, kondisi seperti ini disebut zaman kebalik, zaman terbalik. Sebuah era di mana kita terlalu sibuk memoles apa yang kelihatan di permukaan, hasil instan, tapi lupa sama fondasi yang menopang semuanya. Ini kayak kritik tajam buat kebijakan yang cuma mikirin jangka pendek. Bahkan ada yang lagi dalam lagi, namanya konsep hukum tumimbal atau hukum sebab akibat. Filosofinya percaya bahwa kesejahteraan guru itu punya dampak langsung ke kualitas ilmu yang diterima murid. Kalau yang mengajar hidupnya susah, gimana keberkahan ilmunya bisa mengalir dengan sempurna? Sesuatu untuk kita pikirkan ya. Primbon Jawa juga ngasih kita peringatan yang cukup menohok. Kesabaran itu ada batasnya. Kalau kesabaran terus diuji tanpa ada keadilan, pada akhirnya yang muncul bukanlah keikhlasan, tapi kesedihan bersama. Kekecewaan kolektif. Jadi, setelah kita paham masalahnya sampai ke akarnya, pertanyaannya sekarang, terus gimana solusinya?
Gimana caranya merawat pohon ini secara utuh? Karena kita nggak bisa disuruh milih kan antara akar atau buah. Dua-duanya sama pentingnya. Dan inilah kuncinya. Prinsip utamanya adalah keseimbangan. Dalam bahasa Jawa, ngopeni bocah lan nguwongke guru. Artinya, kita harus merawat anak-anak sekaligus memanusiakan para guru. Keduanya harus jalan bareng, bukan yang satu jadi prioritas, yang satunya lagi dikorbankan. Kita harus ingat terus, yang namanya generasi emas itu nggak mungkin bisa kita ciptakan kalau orang-orang yang membentuknya justru kita pinggirkan. Guru itu bukan cuma pelengkap. Mereka itu, ya mereka adalah faktor penentunya. Mereka adalah arsitek dari generasi yang kita impikan. Dan sebagai penutup, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau fondasi dari sistem kita, yaitu para pendidik, selalu diminta untuk mengalah demi sesuatu yang terlihat bagus di permukaan, generasi macan apa yang sebetulnya sedang kita siapkan? Dan masa depan seperti apa yang akan kita tuai nantinya? Coba kita pikirkan baik-baik ya.